Kebanyakan tanaman hias, tanaman konsumsi atau yang bisa dimakannya kurang. Ya gue udah ya sering ya ke rumah berkunjung, ke rumah orang nih berkunjung. Ya kebanyakan rata-rata yang tampak sih ya itu tanaman hias gitu. Sebelah rumah, sebelahnya lagi. Apalagi ya banyak yang punya kebun ya, banyak yang punya kebun luas gitu. Kalau gue cuma ngandalin balkon, baru balkon atas sih. Nah di sini banyak kan ya tanaman hias tuh ya, emang tanaman hias tuh enak dilihat, buat hati senang ya, buat orang lewat juga orang pada kagum, salut gitu ya. Entah itu validasi atau mau dibilang apa ya, biar gengsi lah ya, cuma kembali ya, ya minimal ya jangan lupa gitu, harus ada tanaman yang bisa dimakan lah. Karena apa ya, ya biar belajar masuknya ke skill bertahan hidup gitu. Jadi kalau kalau misalnya kesulitan, harga-harga naik, sayur naik, atau ya pokoknya ya tahu sendiri ya, komoditas kan sekarang dipegang sama pasar ya, pasar larinya ke saham komoditas. Nah, ini kan harganya dipengaruhi harga pasar. Kalau kita belanja sama tukang sayur ya harganya pasti akan naik turun itu. Dan saat harganya naik ya otomatis ya nguras dompet gitu. Jadi dengan punya ya minimal satu sih, entah itu ya apalah, entah itu sayur, kentang, tomat gitu ya. Ya sebenarnya yang bagus sih yang bisa dimakan ya yang hijau gitu ya, bisa buat salad gitu. Yang kalau kayak kentang kan ya mungkin gantiin beras ya bisa-bisa aja, cuma ya itu kalau udah mepet banget deh gitu. Nah di sini kalau minimal punya satu aja, mungkin punya tanaman hias 19, 20, minimal satu aja punya punya kangkung gitu, atau punya ya punya daun sawi ya, itu bisa dibikin salad gitu ya. Dan ini ya kendala zaman sekarang ini, orang tidak terlalu suka sayur tuh. Gue juga ngeliat banyak tukang sayur itu ya kalau udah sore sayurnya digeletakin aja itu, dia pulang paling nyelamatin dagingnya atau ya kayak gitu deh. Sayur nggak di ya sekedar buat gimmick doang jualan sayur gitu. Rata-rata orang yang beli ya paling lauk, ikan, ya kayak gitu-gitu. Nah sayurnya itu yang dikorbankan, artinya emang nggak kayak gue dulu kecil ya, itu emang bergantung banget sama sayur, bayam, kangkung, ya pokoknya kalau nggak ada sayur itu nggak seru gitu. Kalau sekarang kalau nggak ada ayam atau nggak ada telur, nah, itu baru bingung. Nah di sini kita kembali ya, jangan sampai dilupain tuh masalah tanaman konsumsi. Bayangin ya, kalau misalnya ya satu rumah dalam satu RT itu punya ya, dan mereka bisa collab ya, mungkin lu nanam ini deh, gue nanam ini, lo kangkung, gue bayam, nanti suatu waktu ya bisa saling barter. Apalagi kalau misalnya dari RT-nya ini kreatif gitu ya, ya kan namanya ya bukan ya pokoknya Pak RT ini kreatif lah, Pak RT Bu RT kreatif gitu. Ajak warganya untuk mulai skill bertahan hidup, mulai ya di rumah ini punya entah itu tanaman atau ya mungkin ikan, yang bilang ikan. Nah di sini bisa survive sebenarnya, udah dicontohin ya sama beberapa RT yang viral itu. Cuma ya itulah kadang apa sih, orang terlalu malas ya, orang terlalu apa, udah dikasih contoh cuma orang terlalu malas gitu. Ada yang kasih contoh piara ikan di kolam ya, di kolam umum ya, tapi
Itu malah bagus kayak dibuat wisata seperti itu, malah jadi penghasilan. Ada juga yang nanam tanaman, dan juga ada yang nanam lele di gotnya. Gotnya jadi dibagi dua itu, lelenya di atas, air jalannya di bawah gitu. Nah di sini banyak banyak ya, banyak cara sebenarnya kalau jadi lingkungan RT mau aktif gitu. Jadi emang apa ya, kata kata unit desa itu yang benar-benar kuat itu ya dari situ gitu. Setiap rumahnya bisa survive. Bayangin kalau manfaatin lah dinding-dinding ya buat tanaman yang di dinding itu bisa itu. Bayangin kalau setiap rumah ini, jadi kita bisa ekspor malah gitu ya, bisa ekspor. Bayangkan ya, Indonesia ekspor sayur ke daerah-daerah yang gersang kayak di Afrika seperti itu kan bisa, kayak di Arab itu bisa itu. Cuma kok kembali ya, banyak yang nggak kepikiran, entah itu pemerintahnya, entah itu dari kitanya sendiri ya, yang punya rumah, yang hidup, yang sukanya beli 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 gitu. Sedangkan ya untuk ya survive ini ya belajar minimal satu dulu deh gitu, cobain satu deh, entah itu tanam bibit atau beli benih, cobain. Nanti ya mulai dari situ lama-lama jadinya ya akan berkembang, akan ngerasain kalau oh ternyata ya nggak harus apa-apa beli gitu. Kalau cuma nanam kayak sayur-sayur yang tumbuh apa yang bisa panen sebulan kan bisa panen 2 bulan, bisa itu diakalin, nanti akan punya sistem ya, punya sistem ketahanan pangan yang kuat. Nah disitulah jadinya ya nggak harus duit belanja, apalagi ibu-ibu rumah tangga ini doyan ke tukang sayur, ngutang malah ya. Makanya di sini gimana caranya biar pengeluarannya lebih hemat, salah satunya ya pokoknya ya dimulai dari satu tanaman aja deh gitu. Soalnya kalau nggak mulai ya nggak akan ada perubahan hidup. Tapi kalau satu tanaman mungkin bisa ngerubah hidupnya. Kalau gua sendiri dulu paling ngeliat tetangga pengen nanam gitu. Tetangga punya tanaman hias, gua sampai dikasih tanaman hias tuh. Cuma ya kembali ya, tanaman hias ya ditaruh udah gitu. Sedangkan kalau nanam tanaman konsumsi itu ya benar-benar diperjuangkan sampai bisa panen gitu, sampai bisa dipetik, sampai bisa dimakan gitu. Bedanya itu, jadi kayak ada perjuangannya ya. Kita juga jadi punya belajar sistemnya gimana caranya. Mungkin bulan pertama ini gagal, banyak gagal, bulan kedua hujannya banyak, nah ini mungkin bulan ketiga bisa gimana caranya deh ya. Jangan terlalu cuek, tapi jangan juga terlalu rajin. Kalau terlalu cuek nanti ya nggak kurus, kalau terlalu rajin nanti malah tanamannya mati ya, kayak disiram berlebihan atau dikasih pupuk berlebihan kayak gitu. Makanya di sini ya harus pas, dan kalau bisa panen berarti skillnya bertambah, skill bertahan hidup bertambah. Bangun desa mulai dari rumah sendiri ya, halaman sendiri, yang punya halaman ya, nggak punya dinding gitu pakai. Oke guys, gas.